إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Wajiblah kita sebagai seorang hamba yang senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, terutama bencana yang menghalangi kita ibadah beberapa bulan ini, tapi kita masih mendapatkan yaitu kesehatan, dan mari kita syukuri kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah. Dan kita tepis, kita tolak musibah itu dengan beribadah, bukan dengan meliburkan ibadah. Karena musibah itu penyebabnya dosa. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kepadamu melainkan karena dosamu. Ketika musibah sebabnya dosa, agar berhenti musibah ini kita hendaknya istighfar, bertobat, kemudian juga meningkatkan amal ibadah, terutama tauhid yang ini yang harus kita kuatkan dan kita jauhi bentuk-bentuk kesyirikan maupun kebid'ahan, karena itu bala yang menimpa sejak dulu. Selanjutnya, telah kita tinggalkan taklim ini beberapa bulan yang lalu. Semoga untuk berikutnya kita oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan ya untuk menuntut ilmu, bersabar di atas amal yang soleh. Kita masih membahas masalah tentang sifat-sifat Allah. Kalau manusia memiliki sifat yang baik, kita terharu, kita tertarik. Dan juga ada manfaatnya orang itu dengan kita. Bagaimana kita mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya sama sekali. Mempelajari sifat Allah bagian daripada ibadah, karena kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala. Di sini dijelaskan dzikru ba'di ayatis sifat. Disebutkan sebagian ayat-ayat sifat. Jadi sifat Allah Ta'ala ini ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab aslinya halaman 48. Nah, mungkin yang lainnya itu halaman terjemah, tidak tahu, mungkin halaman 27 atau 26 gitu. Famimma jaa min ayatillahi, di antara yang datang beberapa ayat-ayat Allah Ta'ala tentang sifat Allah yang harus kita ketahui sebagai bukti ketauhidan kita kepada Allah. Qauluhu Ta'ala dalam surat Ar-Rahman nomor 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki ketinggian, kemuliaan, dan juga memiliki kemuliaan pula. Di sini Allah Ta'ala punya wajah, namun tidak sama dengan wajah kita. Ini harus kita fahami. Bagaimana kita tidak tahu, karena kita hanya dikabari. Dan faedahnya kita mengenal wajah Allah besok pada hari kiamat, bahwa Allah Ta'ala akan bertatap muka dengan orang-orang yang beriman. Nah, ini faedahnya.
Bayangkan tidak ada kegembiraan untuk orang mukmin ketika besok pada hari kiamat melainkan ru'yatullah, melihat Allah, melihat wajahnya indah. Sedangkan kita apabila lama tidak berjumpa dengan orang tua atau tidak berjumpa dengan kawan yang berbuat baik kepada kita, lalu kita jumpa senang, bagaimana perjumpaan Allah Ta'ala dengan hambanya yang beriman. Dijelaskan di sini as-sifatul lati dzakaraha al-muallifu min sifatillahi ta'ala. Sifat-sifat yang mana muallif Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan sifat-sifat Allah di antaranya dzakara al-muallifu rahimallahu ta'ala min sifatillahi ta'ala min sifatillahi as-sifatil atiyah wa sanatakallamu 'alaiha hasba tartibil muallif. Muallif Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala sebagai berikut, dan kita akan bicara atau akan menjelaskan sifat-sifat ini sesuai dengan tartib yang dijelaskan oleh Al-Muallif rahimahullah Ta'ala. Jadi dulu itu orang-orang berkepentingan dengan tauhid, sekarang banyak orang sibuk dengan berita bohong, ya, dusta, penipuan masuk semuanya lewat media sosial, dan terkadang kita disibukkan hal itu, yang itu kadang-kadang menggelisahkan dan membuat juga orang itu jauh daripada Islam. Pertama, as-sifatul ula al-wajhu. Sifat yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif di sini wajah. Nah, al-wajhu sabitun lillahi ta'ala. Wajah ini yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Bidalalatil kitab was sunnah, dengan dalil kitab was sunnah, wa ijma'is salafi, dan juga ijma'nya ulama salaf. Kalau ada orang menanya apakah Allah Ta'ala punya wajah? Ya. Oh, berarti sama dengan makhluk? Tidak. Allah hidup, kita hidup. Hidup kita pasti mati. Allah tidak akan mati. Allah mendengar, kita mendengar. Mendengarnya kita terbatas, suara yang dekat, jauh tidak mendengar. Mendengarnya Allah Ta'ala mendengar semua makhluknya. Nah, itu jawabannya. Kalau ditanya, bukankah wajah sama dengan makhluk? Tidak, wajahnya istri tidak sama dengan wajahnya suami. Wajahnya anak kecil tidak sama dengan wajahnya orang tua. Wajahnya binatang tidak sama dengan wajahnya manusia. Bagaimana Allah Ta'ala disamakan? Jika makhluk wajahnya tidak sama dengan makhluk yang lain, maka lebih utama Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal wajah Rabbmu, lain dengan wajah kita tidak kekal. Dzul jalali, yang memiliki kemuliaan, ya, yang memiliki ketinggian, jalil, wal ikram, dan kemuliaan, beda dengan wajahnya manusia. Kemudian didukung pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka la tunfiqu lan tunfiqa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Disebut wajah Allah. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, innaka, sesungguhnya engkau hai Abi Waqqas, hai Sa'ad bin Abi Waqqas, lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah kamu berinfak satu infak,
Tabtaghi biha, yang mana engkau mencari, berharap dalam infakmu itu wajah Allah. Illa ujirta 'alaiha, melainkan kau akan mendapatkan pahala. Amalan soleh satu dibalas berapa? Orang beramal satu imbalannya 3 atau 4? Minimalnya 10. Nah, ya, kita berinfak 10.000 berarti digandakan 10 berarti berapa? 100. Nah, dengan dasar ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, termasuk kita taklim, sekali ke masjid minimalnya digandakan 10, bahkan sampai 700. Nah, ini menunjukkan pentingnya orang beramal soleh. Tetapi kalau orang beramal kejahatan, 1 dibalas berapa? 1. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Orang beramal kejahatan tidak ada dibalas kecuali semisalnya. Walaupun demikian, kalau kita hitung amal baik kita dengan amal jelek kita, banyak yang mana? Banyak yang jelek. Bayangkan mata ini melihat HP dengan melihat Quran, dihitung sendiri. Telinga ini nikmat Allah dari Allah Ta'ala, mendengarkan taklim dengan mendengarkan suara atau yang lainnya, masih banyak mendengarkan suara yang lain. Nah, jadi di sini dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah berdasarkan dari ayat Al-Quran surat Ar-Rahman 27 dan juga hati yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Wa ajma'a salafu ala isbatil wajhi lillahi ta'ala. Ulama salaf telah bersepakat bahwasanya telah ditetapkan wajah bagi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang menetapkan. Kalau ditetapkan Allah Ta'ala lalu ada orang yang menolaknya, orang itu kafir. Karena Allah Ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah Ta'ala kecuali kafir. Fayajibu isbatuhu lahu biduni tahrifin. Maka kita wajib menetapkan Allah punya wajah, tapi jangan dipalingkan maknanya. Jangan dikatakan wayabqa wajumanya rahmatu, tidak boleh. Wala ta'til, dan jangan ditiadakan. Jadi pertama, tahrif itu menetapkan tapi maknanya bukan wajah, yang lain. Jadi dirubah. Kalau ta'til ditiadakan, Allah tidak punya wajah. Wala tamsil, dan jangan disamakan. Karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Wa huwa wajhun hakikiyun yaliku billah. Memang betul itu wajah layak untuk Allah, bukan wajah seperti makhluknya. Dan bukan hanya dalam bayangan pikiran. Wa qad fassara ahlu ta'til bis sawabi. Ahli ta'til Jahmiyah wal Mu'tazilah menafsirkan wajah ini bis sawab, dengan pahala. Wa yabqa wajhu rabbika, mana wa yabqa sawabu rabbika, dan kekal tetap pahala Rabbmu, tidak bisa. Namanya wajah kok dipalingkan, diartikan pahala. Masa wajah kita pahala kita? Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Kita bantah dengan apa yang sudah lewat, kaidah nomor 4. Kita tetapkan nama Allah tanpa kita menyamakan, tanpa membagaimanakan, ya, tanpa meniadakan, tanpa menolaknya. Baik, wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.